Butina, mungkin ada pemahaman gimana? Kebenaran nggak ada ya. Ada ya Bapak Ibu ya, untuk terkait dengan rencana kegiatan hari Kamis dan Jumat bisa kita sepakati. Kalau nanti ada perkembangan terbaru harus bagaimana, ya insya Allah kami sampaikan ketika pembelajaran hari Kamis. Oke, nah ini kembali ke kegiatan kita yang hari ini. Ini diskusi penguatan rencana aksi 2, unggah kajian, refleksi pembelajaran, kemudian penilaian proses kegiatan 6. Ini sebenarnya saya berharap Pak Naran ini bisa untuk presentasi. Tapi dari kemarin sampai hari ini nggak ada ya. Pak Pur ada info, Pak Naran gimana? Nggak ada info, Pak. Nggak ada info. Iya, terakhir sih nganter anak-anak camping katanya kemah. Iya, kurang tahu sekarang, iya. Oke, sudah nggak apa-apa, kita lanjutkan seperti biasanya aja, mencermati berbagai dokumen rencana aksi yang sudah Bapak Ibu susun. Bu Tian, siap ya? Iya Pak, insya Allah Pak. Untuk. Oke, langsung aja Pak ini. Iya, monggo. Terima kasih Pak Tasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share rencana aksi 2 saya. Rencana aksi 2 saya touring ya Bapak Ibu yang seperti kemarin, masih tentang SPLDV. Di sini ada KI dan KD seperti biasa. Enggak dibesarkan Bu? Kecil Pak? Kecil. Gede banget. Oke. Udah Pak? Lumayan. Iya, di sini udah gede banget. Udah. Yang C, indikator pencapaian kompetensi IPK 35.3 sama 45.4. Yang di aksi pertama tentang eliminasi, yang di sini saya pakai metode substitusi. Masih dalam satu bab. Karakter peserta didik yang diharapkan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis model matematika dari permasalahan konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan tepat. Yang kedua, menyusun langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode substitusi dengan tepat. Materi pembelajarannya seperti yang kemarin, kalau kemarin eliminasi, sekarang saya pakainya metodenya substitusi di prosedurnya. Pendekatan scientific learning dan TPACK, model pembelajaran problem based learning, metodenya demonstrasi, tanya jawab, dan diskusi. Medianya LKPD, PowerPoint, video animasi, sama papan LDV, alatnya laptop, handphone, dan TV LED. Buku paketnya, sumber belajar ada dari buku paket, jurnal, internet, dan model ajar SPLDV yang dirancang sendiri. Di sini kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan 10 menit, orientasi, guru memberi salam, mengajak peserta didik untuk mengawali dengan berdoa.
Guru memeriksa kehadiran peserta didik, guru meminta peserta didik mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dengan tujuan pengondisian suasana belajar yang menyenangkan. Memberikan motivasi, di sini motivasinya saya SPK-nya permainan tepuk tangan. Peserta didik ditampilkan info pengetahuan tentang tokoh penemu SPLDV dalam PowerPoint juga. Ini sebagai bentuk motivasi di awal. Persepsi, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian mengerjakan LKPD dengan cara diskusi kelompok. DPSCK Content Knowledge, guru menyampaikan kompetensi dan tujuan yang akan dicapai selama proses pembelajaran. Guru menyampaikan lingkup penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu teknik tes tertulis dan penilaian keterampilan dengan unjuk kerja melalui presentasi LKPD. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya memahami belajar SPLDV, guru mengaitkan materi sebelumnya, dan guru memberikan pretest dengan Google Form. Kegiatan intinya 60 menit. Yang pertama, orientasi kepada masalah. Guru memberikan permasalahan konseptual terkait materi sistem persamaan linear dua variabel yang ditunjukkan melalui video animasi dan LKPD. Peserta didik menganalisis permasalahan yang ditampilkan oleh guru dengan pendapat masing-masing. Ini terkait critical thinking. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan informasi yang terdapat dari masalah tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu tahap 1. Tahap 2-nya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang yang sudah disusun sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Peserta didik belajar dalam kelompok mendiskusikan tentang cara menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi pada LKPD yang telah diberikan oleh guru. Melalui berdiskusi kelompok, peserta didik memahami informasi yang disajikan di LKPD tentang permasalahan SPLDV yang diselesaikan dengan metode substitusi. Yang tahap 3, secara berkelompok, peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik itu dari bahan ajar modul SPLDV yang diberikan oleh saya sendiri yang sudah di-upload sebelumnya di Google Classroom, sehingga terjalin kerjasama, collaboration, communication, critical thinking. Peserta didik diarahkan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan metode substitusi dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD, termasuk creativity, critical thinking. Guru membimbing serta memotivasi kepada peserta didik jika ada yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan LKPD. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik dalam kelompok menyiapkan dan menyimpulkan penyelesaian LKPD dengan rapi dan sistematis. Setiap kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian permasalahan di LKPD dengan tanggung jawab. Peserta didik lain menyimak dan bersiap untuk menanggapi yang sedang melakukan presentasi. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik menanggapi hasil presentasi kelompok. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan yang sedang presentasi dan guru guna menguatkan pengalaman pembelajaran yang telah diperoleh pada pertemuan ini. Peserta didik melakukan resume dan membuat kesimpulan secara lengkap, komprehensif, sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain dan dengan dibantu guru dari materi yang telah dipelajari. Kegiatan penutupnya, peserta didik bersama-sama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, guru memberikan penguatan kepada peserta didik, guru memberikan post test. Di sini saya post test melalui Google Form. Guru memberikan refleksi kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Peserta didik diberikan tugas terstruktur di modul ajar SPLDV yang diberikan guru di Google Classroom yang saya upload. Peserta didik menerima informasi yang diberikan oleh guru terkait materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan, eliminasi substitusi. Selanjutnya, guru memberikan ucapan terima kasih dan kata-kata yang memotivasi kepada peserta didik. Dan terakhir, guru mengakhiri kegiatan dengan mengajak siswa berdoa, dilanjutkan dengan memberi salam. Penilaiannya observasi sama seperti yang di aksi pertama. Ada lembar observasi sikap sama pengetahuannya. Di sini saya pakai uraian. Untuk tesnya tes tertulis, keterampilannya untuk kerja, diskusi, dan presentasi. Ini modul ajar SPLDV yang saya buat di sini metode substitusi. Terus ada kata pengantarnya saya buat. Terus ada daftar isi. Terus ada KD, ada IPK,
IPK agak lama Pak ininya. Nah, ada petunjuk penggunaan modulnya juga. Selanjutnya ada materinya, yaitu metode tentang metode substitusinya. Metode substitusi yang modul yang bisa mereka baca terlebih dahulu sebagai pengantar pembelajaran. Terus selanjutnya ada contoh soal tentang ada langkah-langkah metode substitusi sendiri. Terus di bawahnya disusul dengan soal-soal, contoh soal pengerjaannya menggunakan metode substitusi dari SPLDP yang masalah konseptual. Terus ke bawah lanjut. Nah, ini soal-soalnya yang ada dijelaskan di modul. Ini yang masalah konseptualnya. Penyelesaiannya dengan metode substitusi. Ini sudah termasuk langkah-langkahnya seperti yang tadi di awal dijelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan menggunakan metode substitusi. Ini masih soal. Nah, dibuat juga ada refleksinya. Untuk melatih pemahaman kalian tentang metode substitusi, kalian boleh coba soal uji kemampuan dikerjakan dengan metode substitusi ya. Di sini di buku modulnya saya buat seperti itu. Nah, di sini ada uji kemampuan, hanya soal esai saja, di mana dia diminta menyelesaikannya dengan metode substitusi. Hanya ada 3 soal yang saya cantumkan di uji kemampuan. Terus di sini ini ada soal ketiganya. Ada 5 deh soalnya, bukan 3, ada 5. Ada penutup, di mana penutup terdiri dari rangkuman tentang apa itu sistem persamaan linier sama metode penyelesaian dengan substitusi. Tindak lanjut, pada tindak lanjutnya setelah menyelesaikan bahan ajar ini, peserta didik berhak untuk mengikuti tes untuk menguji kompetensi, berhak melanjutkan ke topik atau bahan ajar berikutnya. Di sini untuk pembelajaran remedial dilakukan apabila peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk bimbingan bisa perorangan, belajar kelompok, atau pembelajaran ulang. Ada terus yang terakhir di modul ada antar pustaka yang saya cantumkan sesuai di RPT. Ada jurnal, ada internet, ada buku paket, ada itu mungkin dari modulnya. Ini PowerPoint-nya yang saya buat, medianya sebagai media, AdSense biasa, Ice Breaking,
Ini sekilas info tadi yang dicantumkan di RPP. Sebagai bentuk penambah literasi mungkin nah di sini tentang metode substitusi. Ini kegedean banget. Kelihatan nggak ibu bapak ibu? Di sini kegedean banget soalnya. Ya dikecilin, sing kanan itu nggak terlalu kelihatan. Iya, ini ya kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Ini pembelajaran kita hari ini tentang SQL DB dengan metode substitusi. Ini sebagai grand design awal, terus kompetensi dasar, ada KD, ada indikator yang disampaikan, terus ada tujuan, teknik penilaiannya, tertulis sama bentuk soal uraian, keterangan nilainya untuk kerja dengan presentasi melalui LKPD, sikapnya pengamatan, pretestnya dengan Google Form. Mungkin pakai Google Form di awal pretest saya hanya mencantumkan satu soal saja bentuknya esai karena supaya waktunya tidak terlalu lama. Nah ini mengingat kembali apa sih sistem bersama linear dua variabel yang kalian tahu di pertemuan sebelumnya. Terus sistem bersama linear dua variabel baru saya jelasin di setelah anak-anak menjawab dimana bentuk umumnya seperti ini. Terus siapa yang masih ingat juga dengan metode eliminasi yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah baru saya jelasin juga sebagai penguatan di belakangnya. Ini nah baru permasalahan orientasi ke permasalahannya siswa diberikan sebuah video permasalahan. Di sini videonya saya ambil dari tugas anak-anak yang di tingkat sebelumnya tentang SQL DB. Nah, di sini saya menanyakan ke anak apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut yang tadi ditayangkan. Nah, ketika anak menjawab, langsung saya jawab lagi di sini diminta nanti permasalahan tadi yang akan kita coba selesaikan dengan metode substitusi. Lalu apa yang sudah baca di modul yang ibu kasih belum apa itu metode substitusi, jadi kita ngasih pertanyaan ke anak. Nah baru dijelasin sedikit saja di sini. Setelah itu anak diminta silahkan berkelompok dan LKPD-nya sudah dibagikan dan dia berkelompok menyelesaikan tentang LKPD yang diberikan. Terus yuk setelah berapa menit dikasih waktu kita lanjut ke presentasi hasil LKPD masing-masing kelompok. Nah di sini dari masalah yang awal tadi video, setelah mereka selesai presentasi kita jelasin apa dengan metode substitusi masalah yang di awal ditunjukkan. Terus di sini anak diminta buat kesimpulan apa yang dipelajari dari pembelajaran hari ini. Nah di akhir setelah mereka membuat kesimpulan kita kasih penguatan bahwa metode substitusi adalah penyelesaian SQL DB dengan menggantikan salah satu variabelnya. Jika variabelnya X dan Y untuk menentukan variabel X, kita harus mensubstitusikan variabelnya terlebih dahulu atau sebaliknya. Jadi dikasih penguatan, setelah itu baru kita kasih anak post test. Di sini kalau di pretest saya kasih satu soal saja, kalau di post testnya saya kasih 3 soal. Nah ini kemarin saya kata Pak Sari kalau misalkan memang pakai Google Form itu memang agak harus di-download lagi ya, jadi bisa jadi kalau yang pretestnya pakai tetap Google Form, kalau yang post testnya saya langsung bagikan kertas saja karena kan luring ya, kecuali kalau daring saya tetap pakai Google Form. Di sini ada refleksi satu soal, terus pertemuan selanjutnya kita akan membahas SQL DB dengan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Nah, biasa diakhiri dengan mengucapkan hamdalah dan ditutup dengan doa kafaratul majelis dan kita ucapkan terima kasih, semangat selalu, jangan lupa bahagia. Di sini ada lembar kerjanya LKPD. Kalau yang LKPD kemarin saya soalnya tentang penyelesaian menggunakan eliminasi, dan di sini aktivitasnya yang satu ada soal konseptual juga, tapi diselesaikannya di bawah dengan langkah-langkah substitusi. Ini juga seperti ini, sama soalnya nanti anak di situ kan akan bisa memilih tuh pakai
cara enakan yang mana yang mereka kuasai, apakah eliminasi atau substitusi. Makanya dia menggunakan substitusi. Ini rencana pengembangan instrumen evaluasinya, pengamatan tadi, rancangan penilaiannya, pengetahuan tekniknya tes tertulis, bentuknya uraian, keterampilannya dengan unjuk kerja melalui LKPD. Tampilan 1 penilaian pengetahuan, ada tes tertulis. Di sini saya buat 3 soal, di mana masing-masing T4 dan T4 juga. Yang pertama yang terkait tadi 4.5.3 ya dua-duanya. Yang satu hanya meminta dari analisis permasalahan dibuat model matematikanya dalam sistem bersama linear 2 variabel. Dua soalnya tentang penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Ini instrumen soalnya. Sini ada kunci pedoman penskorannya. Skornya pertanyaan 18, jadi hasil akhirnya jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor total dikali 100. Penilaian sikapnya ada 3, jujur, toleransi, sama tanggung jawab. Dinilai ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Rubriknya 4, 3, 2, 1, kalau pasangan baik, 3 baik, 2 cukup baik, 1 kurang baik, dengan masing-masing kategorinya. Sini ada nilai akhirnya sama tadi, jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimum kali 100, predikatnya A, B, C, D sesuai rentang nilainya. Terus ini penilaian keterampilannya. Ada 4 aspek yang dinilai: aktif dalam diskusi kelompok, terampil dalam penyelesaian LKPD, terampil dalam menyajikan LKPD, dan terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi. Masing-masing ada rentang skornya 4, 3, 2, 1. Dan 1, nilai akhirnya jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Ini lembar observasi. Mungkin itu saja rencana aksi 2 yang saya rencana buat untuk Patasari, Bu Tina, dan teman-teman. Mohon masukannya, barangkali ada yang salah atau kelewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus sekali ya, Bu Yaya. Tapi tadi saya keliru ini, Pak. Yang Bu, yang media PowerPoint yang bagian penutupnya, Bu. Media PowerPoint. Iya, Pak. Yang bagian penutupnya tadi yang refleksi itu jenengan ngasihkan soal lagi ya? Iya, soal lagi bagaimana ya, Pak? Bagusnya apa pertanyaan aja? Refleksi itu sebenarnya diharapkan terkait dengan proses pembelajarannya, Bu. Coba lihat, tadi ada beberapa. Di yang akhir, Pak. Media PowerPoint yang bagian akhir, yang penutup-penutup itu. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya sudah. Ini ya, Pak. Oh. Refleksinya. Jadi ini kan sebenarnya kan jenengan sudah melakukan pembelajaran, kemudian sebelum ini itu kan mereka juga sudah menarik kesimpulan ya, kemudian jenengan juga sudah memberikan penguatan. Nah, tapi ketika refleksi ini kok diberi soal lagi. Iya, Pak. Kan, kalau yang evaluasinya kan ya sebenarnya ada juga tuh. Ada, Pak, yang 3 soal ini. Ini Budi Cahyo itu siapa ya? Kenapa? Ada nama Budi Cahyo Aprilianto.
mau gabung di Jimit. Oh. Bapak maaf, itu saya lagi ini laptopnya ini mau ganti laptop Pak, maaf Pak. Oh, Maaf Iya, ya. iya. siap. Jadi diganti apa Pak kira-kira yang direfleksi apa nggak usah Pak? Refleksi itu aja Bu, terkait dengan proses pembelajarannya nggak apa-apa. Oh, berarti nggak usah dicantumin ya Pak ya? Tetap ada, jadi refleksi pembelajaran. Jadi misalkan ya apa yang sudah bisa dipahami dari pembelajaran hari ini, Yang belum. apa yang belum gitu. Oh, hanya pertanyaan gitu aja ya Pak berarti ke anak-anak. Refleksi pembelajaran. Jadi misalkan ada masukan enggak untuk pembelajaran berikutnya harus bagaimana gitu. Iya, iya. Belum ke penutup akhir ya Pak ya? Enggak masuk ke materi lagi. Oh iya, iya. Siap Pak. Oke. Sudah bagus ya Bu. Tinggal persiapan untuk pelaksanaan di PPL dan mungkin aja nanti dipersiapkan dengan baik. Iya Pak. Dari Bu Tina atau Bapak Ibu yang lain ada masukan nggak untuk Bu Tia? Ya cukup ya. Udah bagus, saran udah lengkap. Refleksi dihapus aja ya Pak yang soalnya ya diganti ini aja. Kata-kata aja ya Pak. Nah, cukup. Misalkan